lebih suka belanja online sih ya, soalnya kalau belanja online tuh kan praktis ya, bisa klik-klik di rumah aja gitu, terus juga harganya lebih murah. Pilih belanja offline sih ya, karena kita bisa melihat langsung barangnya, terus bisa banyak pilihan juga gitu. Lebih pilih belanja online karena selain mudah, praktis, terus transaksinya juga aman, gampang semuanya. Pribadi saya lebih interest offline. Karena kalau menurut saya offline itu kita bisa melihat asli atau tidaknya. Pernah sih, lagi itu aku belum lama beli sepatu ya, yang lokal brand gitu ya. Kalau menurut aku kualitasnya juga nggak beda jauh sih, terus juga harganya lebih murah juga sih. Pernah, pastinya pernah, cuma beberapa kali punya pengalaman yang buruk, sering banget dapet barang yang gak sesuai sama digambar gitu, makanya saya lebih memilih belanja offline, bisa ngeliat langsung kualitasnya. Sering banget beli produk-produk UMKM di beberapa e-commerce dan senengnya e-commerce sekarang tuh banyak banget yang udah ngedukung UMKM digital dengan cara ngasih voucher, ngasih cashback dan lain-lain semacamnya. Pokoknya banyak banget deh yang bikin pelanggan tuh jadi tertarik buat beli produk-produk dari UMKM digital. Pengalaman belanja di platform digital tentunya saya pernah. Oleh maka itu saya lebih interest dengan belanja offline. Halo pemirsa JAK TV, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kembali lagi bersama saya Isahkan dalam program podcast yang kali ini dipersembahkan oleh Bank Artagraha Internasional. Nah pemirsa, pesatnya perkembangan teknologi digital ini khususnya sejak pandemi COVID-19 ini mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja online. Jadi nggak heran ya, banyak e-commerce yang laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan juga bertransaksi. Nah kali ini digitalisasi UMKM juga menjadi langkah bagi pengembangan UMKM di tengah pesatnya teknologi dalam memperluas akses pasar dan juga meningkatkan daya saing. Nah ini pas nih dengan tema kita hari ini ya. Kita akan membahas terkait dengan jejak sukses UMKM di era digital. Kira-kira bagaimana nih pesatnya sekarang dan juga perkembangannya untuk nanti ke depannya seperti apa. Kita akan berbincang hari ini juga. Sudah hadir bersama saya dengan para bintang tamu spesial hari ini. Yang pertama saya kenalin dulu, ada Mbak Monik dari owner Tahu Bakso Trini Lebay Mamon. Apa kabar Mbak Monik? Baik, alhamdulillah Mas Isahkan. Wah, sepertinya sudah siap gini ya untuk berbagi ke teman-teman semua gimana caranya untuk berusaha ber-UMKM gitu ya. Insya Allah. Yang juga pastinya yang akan jawab bagaimana mungkin pembayarannya seperti apa, metodenya seperti apa. Tenang, jangan khawatir. Sudah ada Mas Sandi Pratama dari Business Banking dan Branch Koordinator dari Bank Artagraha Internasional. Apa kabar Mas Sandi? Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Yang pasti nanti akan dibantu dengan Mas Sandi nih untuk bertransaksi secara mudah seperti apa dengan teknologi yang berkembang saat ini ya. Terus ini siapa? Siapa ya? Ada Terry Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah semangat. Yang sudah mulai berbisnis juga mengembangkan UMKM juga gitu ya. Iya, benar Kita sekali. semua makin keriput-keriput ini kok makin belia gitu kesini-kesini. Makanya harus bisnis. Harus bisnis, harus happy. Harus Kuncinya harus happy happy, ya. iya, ya. benar. Karena Terry Putri berada di samping saya nanya beliau dulu ya. Oh yang paling dekat ya? Ada cerita apa? Nggak ada cerita apa-apa. Jangan ya. Oke, jadi saya mau nanya ke Terry dulu nih ya. Kita kan UMKM udah berkembang besar gitu Banget, ya. ya. Digitalisasi juga udahlah. Kita ngomong masalah itu yang gaptek semakin bingung gitu, tapi nanti akan dibantu dengan Mas Andi gitu bagaimana Iya. gitu ya. Menurut Mbak Terry, mengapa digitalisasi ini dianggap krusial untuk pertumbuhan UMKM sekarang? Tidak hanya krusial tapi harus maksimal. Wow. Krusial tuh penting kan ya. Penting karena sekarang semuanya serba teknologi. Apapun yang kita lakukan, you name it, sekitar kita aja semuanya serba teknologi. Begitu juga dalam berbisnis, membayar dan lain-lain itu semuanya pakai teknologi. Jadi emang penting banget, nggak bisa gitu yang berdiri menentang teknologi, yang ada kita akan tergerus, kita akan tertinggal. Jadi harus emang catch up, harus ngikutin ya nggak sih gitu. Terus harus maksimal juga, kayak aku aja sekarang kalau bisnis, kalau porsi yang digital itu dulu hanya kecil, sekarang sudah jadi lebih dari 50%. Gitu. Karena Jadi, itu sebegitu pentingnya gitu digitalisasi. Agak kaget nggak sih dengan perkembangan digital sekarang?
kaget sih Langsung enggak, pas, tapi pesat memang banget harus gitu. harus mengikuti gitu dan harus belajar juga gitu kan. Kita termasuk anak yang lama ya. Iya, Untuk iya, kecap itu emang agak PR gitu jadinya. Tapi ya lebih baik kita berjalan 30 km per jam tapi jalan daripada 10 km per jam tapi pelan-pelan gitu ya nggak sih gitu. Ini jadi quote di medsos bisa nih kayaknya ya. Harus tetap jalan, harus tetap ngikutin dimanapun. Daripada stop nggak bergerak sama sekali. Iya. Harus tetap mengikuti. Oke, sebelum COVID-19 kita semua berbelanja masih ke pasar, kemudian berbelanja ke tempat perbelanjaan yang modelnya mungkin cash dengan cash biasa gitu ya. Setelah COVID-19, semuanya beralih gitu kan. Mau Online. nggak mau kita harus ngikutin perkembangan digital gitu ya. Ke Terry dulu nih, masih gitu ya. Kalau dilihat dari UMKM yang digital sama konvensional, perbedaannya apa? Ngerasa sulit nggak sih dengan sekarang? Kalau aku sih emang startnya dari 2017 itu lebih banyak memang porsinya konvensional. Ya tergantung brand yang diberikan, yang dijual juga sih. Dan pasarnya juga. Kalau kebetulan aku fashion muslim dan banyak ibu-ibu di daerah ya yang mungkin masih sangat terbata-bata dengan teknologi pada saat itu sebelum pandemi. Jadi sistemnya reseller gitu, marketer dan lain-lain. Tapi benar begitu pandemi, secara semua orang tidak bisa kemana-mana dan memang kita membutuhkan teknologi mau dimanapun itu, mau di daerah dimanapun, di pelosok manapun, semua pakainya teknologi dan pakai online. Jadi memang perbedaannya masih konvensional masih jalan, tapi porsinya sangat kecil banget sekarang, tapi juga ditunjang dengan teknologi dan dengan bisnis online-nya juga gitu. Jadi sekarang porsinya memang banyakkan online atau digital. Jadi memang harus mau nggak mau mengikuti Ngikutin. yang sudah ada yang sekarang gitu ya. Dan pasar di daerah juga yang tadinya mungkin mereka agak lebih, oh udahlah nggak usah konvensional aja, pengen langsung lihat, pengen langsung beli, ya nggak bisa dengan keadaan yang kemarin ternyata, oh ternyata dengan online kita bisa loh membuka banyak hal baru yang ternyata memudahkan kita semua gitu. Bener-bener Iya deh. nggak sih? Ya Keren. nggak sih? Keren, Aku keren. harus banyak belajar juga nih Nah di sini. ini aku juga mau belajar dari Mas Andi gitu ya. Kita ke Mas Andi ya. Mas Andi, kalau kita menyoroti peran dari fintech dalam menyediakan solusi keuangan digital bagi UMKM gitu ya. Gimana nih cara fintech terutama Bank Artagraha sendiri membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya mereka gitu. Ya, jadi thank you Mas Isak. Sebelum kita bicara lebih lanjut ya tentang digitalisasi UMKM, saya ingin menyampaikan analogi singkat gitu ya. Bahwasanya kita harus bahas ini dari 3 aspek. Yang pertama digitalisasi, yang kedua inklusi keuangan yang nanti akan berdampak pada profit dari UMKM gitu. Jadi memang digitalisasi UMKM ini tidak serta-merta kita create hanya untuk membantu para UMKM dalam bertransaksi semata. Tapi di sini ada yang namanya inklusi keuangan, ada yang namanya edukasi. Ya, kita mendidik UMKM di zaman yang serba memanfaatkan teknologi ini, mau tidak mau tadi betul apa yang dikatakan Mbak Terry, semua harus digital gitu loh. Apalagi ditambah tadi dengan latar belakang pandemi, COVID gitu kan. Nah, ironisnya memang jumlah UMKM di Indonesia ini kalau sampai sekarang ya data dari Bank Indonesia itu ada sekitar hampir 70 juta pelaku UMKM. Tapi Mas Isak, yang baru masuk ke dalam ekosistem digital itu tidak sampai 20 juta. Wow. Ini yang menjadi problem. Jadi masih hanya sekitar 17 juta pelaku UMKM yang sudah berhasil terdigitalisasi. Padahal itu tadi manfaatnya, endingnya adalah profit dari mereka meningkat. Dan kita Bank Artagraha berupaya memprovide kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melalui produk tabungan Arta Merchant. Jadi yang memang ini nih. ya betul, tabung Arta Merchant yang memang kita khususkan untuk pelaku UMKM Mas Isak. Jadi memang sudah mulai kita beralih begitu ya. Oke, Mas Andi, kalau UMKM ini perlu mengadopsi model bisnis digital gitu ya. Ini bagaimana nih kalau misalnya bisa membantu mereka untuk bertahan dan berkembang di era teknologi sekarang ini? Iya, tadi seperti saya sampaikan ya, memang dari 70 juta pelaku UMKM yang ada yang tersentuh oleh digitalisasi baru sekitar 20 juta. Kita Bank Artagraha Internasional masuk di sana, menyajikan produk-produk yang memang berbau digitalisasi, digital banking. Salah satunya adalah produk tabungan Arta Merchant yang kita bundling dengan Kris, Mas. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya semua tentang Kris, metode pembayaran cashless yang tinggal scan, pay now gitu ya, gitu kan. Dan memang setiap UMKM yang kita bantu
fasilitasi dengan produk tabungan macam sudah otomatis kita bukakan kris gitu. Oke. Jadi sudah mulai diajarkan juga dengan menggunakan kris ini ya. Iya, betul. Karena salah satu manfaat kris ini kita bisa transaksi walaupun nggak punya uang di dompet, tinggal langsung scan Iya, benar aja. banget. Nah, gimana caranya? Download Agi Mobile. Nanti kita sosialisasi juga, kasih tahu caranya gimana untuk mempermudah pembayaran dengan menggunakan kris di Agi Mobile ya. Nanti kita nanya-nanya ke Mbak Monik nih, kira-kira pemasaran UMKM-nya seperti apa? Ada terkendala nggak gitu ya? Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di podcast yang dipersembahkan oleh Bank Artha Graha Internasional.